Katanya di Tampu Mas itu kalau ada suara gamelan itu tuh ada pasar goib namanya. Oh, ada pasar goib. Ada pasar goib. Makanya kalau di Tampu Mas itu jangan petik tumbuhan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partv dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan Kang Abel. Damang Kang Abel, sampurasun. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, tentunya ketika Kang Abel kesini atau ketika ada narasumber di Aheng, pasti tidak lain akan menceritakan tentang pengalaman horor. Nah, gitu Kang. Mungkin ketika ada narasumber ke sini, ya otomatis kan mungkin nanti ada cerita-cerita horor, begitupun dengan Kang Abel. Dan untuk informasi pemirsa di rumah, ini ada suara hujan kan di Sumedang, kebetulan sekarang sedang musim hujan. Hujan-hujannya. Sedang musim hujan. Ini backsound lah Kang, backsound seperti itu. Sudah siap Kang Abel? Siap. Siap. Nah, begini Kang Abel, menurut informasi kan tadi kita udah ngobrol nih Kang, Kang Abel ini sejak dari kecil sudah bisa melihat makhluk gaib lah seperti itu Kang. Iya, iya. Nah, tentunya kan dari kecil sampai sekarang, wah sudah rentang berapa tahun gitu kan? Sudah biasa. Sudah biasa gitu. Sudah biasa melihat sosok-sosok. Sosok-sosok. Nah, mungkin bisa berbagi Kang, berbagi cerita dengan pemirsa di rumah. Sempat mengalami kejadian apa Kang? Apakah ketika SD, SMP dulu atau apa Kang? Awal mula sih dari SD. Kalau dari SD tuh dulu waktu mau tidur tuh di jendela rumah kan belum ya sepi penghuni ya di rumah di daerah sana. Sepi penghuni, tiba-tiba jam 9 jam 10 malam itu ada suara cengengesan, tapi bukan kayak manusia. Kayak berupa monyet. Dari situ ada cengengesan, saya sampai kebangun. Masih ingat itu dulu waktu kelas 5 SD, kelas 4 SD-an. Dari situ kayak kata almarhum bapak saya, kok ada yang ganggu. Tiba-tiba kata nenek almarhum, wah ini ada yang gangguin nih ke anak ini, kata nenek. Dari situ saya nggak ngerti ini gangguin apa gitu. Beberapa lama kemudian sudah dari kejadian itu kayak ada lihat sosok-sosok, ini kayak bukan manusia tapi kok saya ngelihat gitu. Dari yang ada manusia setengah ular lah atau setengah apalah, yang badannya tinggi, kadang ada yang melayang. Wah, di situ pertama ngelihatnya takut, kayak kelainan gitulah, takutnya gitu ya, masih kecil. Tiba udah agak lama, kata nenek ngobrol tentang lihat ini, lihat itu, kata nenek, oh berarti kamu bisa lihat kayak nenek, katanya. Berarti saya tanyain, ini kayaknya keturunan, bisa jadi keturunan. Bisa jadi keturunan Kang. Iya, lihat sosok-sosok aneh gitu. Mungkin dari yang paling horor itu waktu SMP kelas 2. Di SMP itu ada kata orang-orang di sana, kata OB, kata siapa aja, di ruang seni budaya itu suka ada yang gangguin kalau sore-sore. Kebetulan saya tuh lagi pulang eskul, mampirlah ke ruang seni budaya ini. Tiba-tiba pintu itu tutup sendiri pertama. Saya pikir, wah ini angin. Udah agak setengah jam, kok beda suasananya. Beberapa ada, udah gak bener nih, kayak mau pulang aja. Pas mau pulang ternyata ada yang nepuk. Ada yang nepuk pundak. Perasaan sendiri deh di ruang seni budaya. Perasaan sendiri pas lihat, wah udah nggak ada. Udah singkat cerita pulang aja. Udah di depan sekolah, lihat ke arah ruang seni. Oh, itu orangnya tadi, kata saya. Yang nepuk pundak. Yang ini pundak ternyata ya berupa cewek, pakai gaun putih, rambutnya panjang. Tapi yang kelihatannya itu mukanya kelihatan. Serem nggak mukanya? Hancur atau apa? Hancur sebelah. Oh, hancur sebelah. Dari sini ke sini hancur. Wah, dari situ udah parno banget lah ya. Ngobrol ke ibu, ke siapa. Wah, emang hayalan mungkin katanya.
Tapi saya sendiri yang ngerasain gitu kan. Nanya-nanya ke ada guru di sana yang bisa juga. Oh itu udah emang dia orangnya. Emang penunggu di situ. Emang penunggu itu. Itu sosoknya jahil nggak Kang? Kalau dibilang jahil, dia cuma kurang perhatian. Cari perhatian. Cari perhatian doang. Nggak bermaksud jahil yang nyelakain orang gitu. Iseng lah. Iseng doang dia. Oke, itu ketika SMP. Kalau di SMA Kang? Kalau ke SMA, wah ke SMA agak lebih ya. Oh, lebih ekstrim. Kalau pas SMA tuh saya lagi ini camping. Oh, camping. Oke, di Sumedang. Di Sumedang. Oke. Yang pertama di Gunung Tampomas. Di Gunung Tampomas. Di Gunung Tampomas. Gimana di Gunung Tampomas? Pertama saya start kan jam 2 siang. Oke. Berikut kan rombongannya pengen ngalem aja katanya. Jadi santai aja jalannya. Udah jam 2 start tuh pokoknya di pos 1 tuh jam 4. Udah ke pos 4 tuh agak sekitar udah malam jam 9, jam setengah 10. Saya paling belakang sendiri. Yang lain di depan. Tiba-tiba kayak ada dengar suara gamelan. Ya ada gamelan. Kok ada hajat tapi di atas gunung kata saya. Di atas gunung di hutan ya. Di hutan gitu. Enggak deh, kayaknya cuma dengeran aja. Kebetulan kakak kan udah duluan di depan. Kata kakak, yuk cepat, agak cepat jalannya dari belakang. Sekilas lihat ke belakang ada hewan. Pertama ada hewan ganggu gitu. Wah ini cuma hewan biasa. Lama kelamaan pas udah mau ke puncak, kok suara si gamelan ini makin kenceng. Makin kenceng suara gamelannya. Wah ini suara gamelan agak ganggu. Saya nanyain lah ke teman-teman itu, dengar suara gamelan nggak? Enggak. Gak ada yang dengar. Tapi ada satu, dia nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong di situ. Takut katanya. Wah enggak. Wah cuma perasaan doang kali. Malamnya saya jam 2 masih bangun tuh, masih ngopi. Penasaran mau lihat ke bawah lagi. Akan ke bawah malam-malam? Bukan ke bawah sih, turun sedikit. Oh, turun sedikit. Dengerin lagi. Oh iya. Oh, ada gamelan, masih ada? Masih ada. Itu si gamelan suaranya kan ada gamelan Jawa nih Kang, ada gamelan Sunda. Nah itu kira-kira gamelan Sunda. Gamelan Sunda? Gamelan Sunda bisa beda ini. Oh. Dengar-dengar, oh ini masih ada nih gamelan. Pas pulang, udah pulangin semua besoknya. Teman yang denger ini baru ngomong. Wah iya, semalam bener ada. Ada apaan? Di suara gamelan itu. Kenapa nggak ngomong? Kata saya. Takut. Takut. Saya nggak, mungkin cuma yang gangguin doang. Terus nanyain ke orang yang bisa di sekitar Gunung Tampomas itu. Pak, ini saya di pos 4 dengerin suara gamelan ini itu. Oh, itu kata dia. Oh, ini tuh kayak penyambutan. Oh, penyambutan Kang. Penyambutan kalau ada yang datang tuh ada suara gamelan katanya. Berarti Akang disambut pada waktu itu? Kayaknya iya. Disambut Kang ya. Katanya kalau ada yang ini suara gamelan gitu, itu kayaknya sebutnya kayak penyambutan lagi. Berarti pertanda baik lah, bukan yang buruk Kang ya. Tapi ada juga pertanda buruknya. Oh, ada juga. Katanya di Tampomas itu kalau ada suara gamelan itu tuh ada pasar goib namanya. Oh, ada pasar goib. Ada pasar goib. Makanya kalau di Tampomas itu jangan petik tumbuhan sembarangan. Ini buat yang suka camping ke Tampomas ya. Apalagi pemula, kalau yang udah senior mah itu nggak usah ditanya mungkin ya. Untuk pemula jangan petik sembarangan. Meskipun itu cuma daun biasa. Tumbuhan daun biasa jangan Kang ya? Jangan. Itu kenapa? Katanya kalau metik tumbuhan itu terus dengar ada suara gamelan, kalian itu diundang ke pasar goib itu. Pasar goib itu jadi ramai banget kayak pasar. Tapi bukan dengan jual belinya itu bukan dengan uang. Dengan uang goib. Oh, dengan uang goib. Uang goib itu tuh ya daun yang tadi. Katanya kalau di sana tuh di pasar goib itu kalau gak bisa balik lagi
arah pulang, udah kalian stuck aja di situ. Maksudnya kukurilingan kayak gitu Kang? Iya, keliling. Linglung gitu. Tapi kata ada yang ada yang ngalamin, dia tuh kayak ada yang dengar gamelan gitu, terus kayak ada yang rame orang-orang, kayak cerita kayak di Gunung Arjuna, dia balikin baju, terus azan, baru dia bisa balik lagi. Oke, mungkin di sana juga bisa seperti itu kan? Mungkin aja bisa. Mungkin dicoba ikhtiar. Dan berdoa tentunya Kang. Dan berdoa. Dan berdoa, oke. Nah itu ketika SMA nih Kang. Nah kesini otomatis mungkin kan pengalamannya lebih ekstrim, lebih apa. Nah mungkin kalau di rumah nih Kang, ngobrol-ngobrol di rumah kan tadi di awal-awal udah di rumah nih, Iya. di SD. Nah ketika di rumah sekarang itu seperti apa? Kalau di rumah itu saya pernah digangguin sama sosoknya itu kayak prajurit tingginya tuh ada seatap. Seatap. Dia bawa tombak, pakai baju khas Sunda gitu, pakai ikat. Dia nggak mau bicara. Nggak mau bicara. Tapi dia cuma bilang satu, pangmeserkeun lauk hiji nu ageung. Pangmeserkeun lauk hiji nu ageung. Tapi di tedunan ke Kang. Kumaha? Di tedunan tuh diiyakan gitu kan? Diiyakan. Okay. Nah ketika dibelikan ikan yang besar itu seperti apa? Dia bilang tuh belikan ikan yang gede, terus simpan di tempat ini. Tempatnya itu di kamar mandi. Dan katanya tuh gak boleh selama ikan ini di sini gak boleh dibuka selama 2 hari. Saya ikutin aja ya 2 hari. Udah 2 hari dibuka, ternyata ikan tuh kering kayak yang udah dibakar dalamnya ya, kayak udah dibakar. Tapi ikannya itu tadi punten potongnya, si ikannya itu ikan hidup atau ikan yang udah misalkan apa gitu? Ikan hidup dulu. Ikan hidup dikasih ke air. Air itu sedikit banget, diamin udah 2 hari, airnya nyusut, ikannya jadi kering. Ikannya kering 2 hari kan? Dari 2 hari itu jadi wah ini bener, ini berarti ada yang makhluk goib itu ada berarti. Kan secara logika kan ikan 2 hari kan ya meskipun mati gitu kan nggak bakalan kering kan ya? Nggak bakalan kering. kering ikannya. Ini kering, kulit itu kayak udah dibakar. Pas dibuka juga sama saya, kok daging masih agak basah tapi agak kering gitu. Kayak susut jadi susut. Nah itu untuk di rumah. Nah sekarang mungkin agak sedikit nih Kang bergeser perkawis. Ada nggak Kang misalkan ketika Kang kemana dikasih, kalau sekarang mah kan bahasa nanti dikasih cenderamata nih Kang, lalu Kang bawa ke rumah seperti itu. Nah, ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau cenderamata gitu sebenarnya ada sih. Ada Kang? Ada satu. Oh ada satu. Sebenarnya 2 sih sebenarnya. 2. Yang satu aja ya. Yang satu ini pas ada acara event Kasumbedangan. Ada satu tokoh bilang dia orang yang bisa. Dia bilang, Jang, ada yang jatuh tuh. Apaan Ki? Cari aja. Cari. Udah cari setengah jam. Ternyata dikasih kujang kecil segede gini lah. Segede kelingking. Dan wadahnya tuh cerangkanya tuh dari tulang. Dari tulang. Okay. Pas dibuka sama saya juga, kok wangi. Dari salah satu cenderamata itu. Itu dibawa ke rumah? Dibawa ke rumah. Ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Masih disimpan. Masih disimpan ya Kang? Oke, kalau untuk yang lainnya Kang mungkin? Ada dari sepuh sih. Oh dari sepuh? Dari sepuh. Itu ya sebuah golok dari sesepuh saya, turun-temurun pertama dari uyut ke kakek, ke almarhum bapak saya, terus ke keluarga saya sekarang, ke kakak. Itu namanya golok yang ya? Iya golok. Berupa golok. Oke. Kan kalau yang saya dengar cerita kan dari orang lain kan, kalau misalkan benda pusaka itu ada yang sepasang lah, ada yang ini. Nah kalau golok yang Akang punya ini itu ada cerita seperti itu atau ini hanya ada satu? Sebenarnya katanya ini tuh ada 3. Oh ada 3? Ada 3 kembar. Sebutannya itu golok 3 kembar. Yang satu di saya, yang satu lagi dari orang mana ya lupa lagi saya. Dia pernah ngechat ke saya juga. Yang satu lagi belum ditemuin.
Yang satu lagi belum ditemuin kan? Yang satu lagi belum ditemuin sampai sekarang. Oke, ada 3 ya? Ada 3 dan ya si pegangan goloknya tuh hampir mirip semua. Yang satu katanya matanya cuma ada satu sebelah. Yang satu 2, yang satu lagi nggak tahu gimana. Oh, mungkin 3 kan? Iya. Siapa tahu kan ya? Siapa tahu kan 3 kan? 1, 2, 3 kan? Iya, bisa. Nah, Connor itu pernah di apa ya? Di mahar lah, ada yang ingin memahar itu kan? Ya, iya. Itu ceritanya seperti apa? Jadi saat saya searchingnya di Kaskus itu. Oh, di Kaskus. Di Kaskus ada ngobrolin tentang golok ini. Yang pembuat read itu yang punya salah satu goloknya, yang satu lagi. Dia bilang ini ada 3, ini. Kok kata saya, kok mirip sama yang saya? Dia baru chat ke saya, oh ini. Terus dia bilang ke salah satu museum di luar Sumedang, ini ada golok ini, sama museum itu ditawarin untuk dikemuseumin dan dimahar lah oleh museum. Berapa kan? Sekitar 2M. 2M? 2M. 2M kan? Kok nggak dikasih kan? Pertama saya nggak dikasih, itu kan turunan. Oh, turunan. Yang pertama turunan ini ya. Yang kedua ya, ini kan dapatnya dari mana lagi gitu. Oh, iya. Itu kan apa ya? Bukan wasiat. Wasiat atau apa sih? Titipan ya kan ya? Titipan ya. Jadi harus dijaga seperti harus itu kan? Harus dijaga. Oke. Kan turun-temurun terus dijaga, jangan dikasih ke orang lain. Kang, gini kan, sosok-sosok di bangsa gaib kan ada berbagai macam, Kang ya. Ada punten wen ya, ada kun-kun, ada poci dan lain sebagainya nih. Nah, pernah nggak misalkan ada yang datang ke rumah yang asing misalkan, atau apa, makhluk apa gitu kan? Makhluk yang datang ke rumah ya? Yang datang ke rumah, saya pernah seekor gondorowo. Genderuwo atau gandarupa ya namanya. Oke. Itu seperti apa, Kang? Cerita kok bisa ada ke rumah? Jadi sebenarnya itu diamnya tuh di kebun awi lah, di dekat rumah saya. Sekitaran rumah. Okay. Dia ya jalan-jalan lah ya mungkin. Dia diam di depan rumah, ketuk-ketuk pintu pertama. Ketuk-ketuk pintu. Sopan berarti kan? Sopan banget kan. Pertama ketuk-ketuk pintu, dilihat nggak ada orang. Udah agak malaman, saya keluar, niatnya mau ke warung. Pas keluar, ini tinggi banget, adalah 2,5 meter lebih itu. Dan bertaring. Itu taringnya kayak gimana sih, Kang? Genderuwo itu taringnya ke atas atau ke bawah atau kayak leak, Kang. Kayak leak. Kayak leak. Leak di Bali itu. Iya, kayak leak di Bali gitu. Sosoknya hitam, mukanya tuh ya rambutnya panjang, kukunya juga pada panjang. Bertaring kayak leak. Matanya tuh gede. Dan pasti ada bersimpah darah di mulut. Oh, pasti ada darahnya gitu. Ya, di sini harus ada darah. Itu maksud dan tujuannya ngetuk pintu ke rumah itu apa, Kang? Katanya. Ini kata si makhluknya. Ada satu penghalang di rumah ini katanya. Ada satu penghalang. Kata si gandarupa ini. Ya, saya ada penghalang apa? Katanya dia nunjukinnya ke bawah pohon. Kok dia nunjukin ke bawah pohon? Kan penghalang ke rumah, Kang, tapi nunjukin ke pohon itu. Jadi kan depan rumah situ ada pohon. Oh, ada pohon. Ada pohon satu. Dia pas saya di depan rumah, dia nunjukinnya ke pohon gitu, ke bawah. Ya mungkin ada penghalang. Dia pengen masuk tapi dihalangi. Setelah saya cari-cari tahu ke orang-orang rumah, ke ibu, katanya di bawah pohon itu ada kayak besi gitu yang sakti lah sebetulnya. Dia bisa ngalangin yang di luar rumah. Jadi si genderuwo ini pengen masuk tapi dibolehin. Makanya ketuk pintu. Makanya ketuk pintu gitu. Maka kata si dianya kalau masuk ke itu atmosfernya beda. Ke depan rumah. Energinya mungkin beda ya. Energinya beda. Jadi makanya dia dari udah jalan-jalan dia nunjukin ini menghalangi katanya. Berarti itu kan berarti bagus kan? Berarti kalau untuk orang rumah nih. Iya sebenarnya bagus. Makanya saya pertanyaan itu dia mau ngapain ke rumah. Dan udah ini ke kakak juga, kakak kan bisa juga ya dia. Udah diamin aja, jangan sampai masuk ke rumah, takutnya ada sesuatu yang gak diharapkan. Ya,
Jadi didimin lah mungkin itu Didiemin. sih yang tadi itu ya. Tapi ya dia suka ada berkeliaran lah di area dekat rumah saya tuh. Nah ini kan karakter genderuwo pun ya. Si karakternya ini seperti apa sih kalau yang akan tahu? Karakter genderuwo tuh kalau gak jahil baik banget. Kalau nggak jahil baik banget ya. Iya. Kalau jahilnya tuh jahil dia suka wanita. Genderuwo tuh Suka wanita. suka wanita dia. Dia tuh genit. Gini dia. Genderuwo itu suka sama istri orang lain. Istri orang lain itu cara dia mengganggu atau sukanya itu seperti apa kan? Dia tuh jadi menyerupai orang yang dia kenal, kayak suaminya. Saat suaminya nggak ada di rumah, si genderuwo itu menyerupai suaminya masuk ke rumah dan Oh, bisa seperti itu ya? genderuwo bisa seperti itu. Oke. Nah itu jahilnya kan. Kalau baiknya itu seperti apa kan? Kalau baiknya tuh katanya genderuwo tuh kalau dia kan dari agama Hindu Buddha. Si genderuwo tuh namanya Gandarupa. Dia tuh nuntut banget dengan religius banget lah. Kalau nggak ya tadi genit tadi, dia pasti religius banget. Misalnya dia tuh titisan dewa katanya. Manusia setengah dewa itu genderuwo. Kalau baik banget gitu ya. Kalau baik banget, tapi kalau jahat banget. Oke. Kayak manusia dia. Ketanggung-tanggung ya. Iya, nggak tanggung ya. Lamun kanan nunggu ke kiri gitu ya. Oke, itu nah di rumah kan masih ada yang lain nggak? Misalkan ada benda yang jatuh itu mungkin sering ya karena mungkin di rumah banyak Sosok. banyak sosok-sosok. Ini kan? baru kejadian kemarin sih. Oh, belum lama berarti. Belum lama, ada 2 minggu yang lalu lah. Saya di rumah sendiri, ibu saya tuh lagi ada kerjaan di rumah saudara. Saya sendiri di rumah, awalnya nonton TV doang. Tiba-tiba jam 8:30, jam 9 malam, ada sapu nyerek di dekat kasur saya di lemari. Itu tuh tiba-tiba dilempar, ngacleng. Dan jaraknya tuh kayak dari sini Kang ke sana. Lumayan jauh kan. itu Dilempar kan. dilempar. Dilempar misalkan kalau posisi jatuh ngegepluk ya Ke ke bawah. bawah. Ini tuh jadi gitu. Oke, jadi celeng gitu Celeng, ya. jauh. Oke. Itu siang padahal. Enggak, itu malam. Oh, malam. Itu malam. Kalau siang enggak sih. Tapi itu kan meskipun udah terbiasa ruas deh kan kira-kira begitu. Kalau dikejutin gitu pasti ruas kan. Siapa Ruas. juga kan. Oke. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia ngelempar nyerek. Oke, tiba-tiba mau lempar nyere. Oke, siap. Ini sebenarnya saya ingin bertanya lebih jauh Kang, tapi berhubung durasi nih Kang. Nanti kita akan lanjut di part selanjutnya mungkin. Siap, Kang. Siap. Oke, pemirsa Par TV, itu perbincangan saya dengan Kang Abel. Hatur nuhun Kang Abel, ceritanya sangat menarik. Tapi saya yakin masih ada cerita yang lebih ekstrim nih. Cuma belum dikeluarin ya. Masih pemanasan nih. Oke, mudah-mudahan buat pemirsa di rumah bermanfaat. Jadi intinya kita edukasi juga nih Kang kepada pemirsa di rumah. Misalkan seperti tadi ketika ke Tampomas atau kemanapun saja mungkin ya. Jangan petik sembarangan. Nah, jangan petik sembarangan. Jadi kita harus menjaga alam gitu. Ya, setuju kan? setuju benar. Oke, sekali lagi hatur nuhun pemirsa Par TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun Kang.